Nyatanya, tak pernah sekalipun Indy Barens tertangkap sorotan kamera ketika raut wajahnya menyiratkan kesedihan. Indy selalu terlihat gembira, sumringah, bahkan terkadang suka terlihat konyol. Coba saja tengok wawancara awak Gospot dengan Indy Barens yang kebetulan sedang ditemani suaminya Benny Sarmanella. Seserius apapun pertanyaannya, Indy selalu melontarkan jawaban dengan dibumbui mimik wajah yang konyol. Ya, begitulah Indy. Presenter kocak yang ternyata punya sisi sensitif jika topik Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Channel Anda akan menyajikan informasi terdepan seputar orang ternama untuk menemani hari libur Anda bersama keluarga. Dan jangan lupa di akhir tayangan nanti ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya, caranya mudah sekali. Tinggal ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Jadi ikuti beritanya dari awal sampai akhir. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita dan pemirsa. Inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Giska putri sulung Ray Sahetapi dikabarkan akan segera menikah dengan Doni. Rumah tangga Indy Barens dan suaminya Benny Sarmanella tak pernah sepi dari tawa. Indra Bekti akan segera punya album baru. Marissa Haque melakukan sidak atas kapal asing bermuatan beras impor. Ratih Sang punya segudang ide seputar model pakaian berjilbab. Happy Salma merambah dunia teater. Pemirsa, ketika Anda menikah dan berumah tangga, satu hal yang paling Anda dambakan pasti adalah kehadiran seorang anak. Namun ternyata pemirsa tidak semua pasangan suami istri menginginkan anak. Seperti misalnya pasangan Ray Sahetapi dan Sri Respatini Kusumastuti. Ada apa di balik putusan mereka untuk tidak mempunyai anak? Apakah Ray dan Iin memutuskan untuk menunda dulu karena masih sibuk mengurus persiapan pernikahan anak sulung Ray, Giska? Simak jawaban mereka tentunya hanya di Gospot. Lazimnya seorang bapak, Ray Sahetapi akan merasakan kebahagiaan tiada tara saat menyaksikan putri pertamanya Giska naik ke pelaminan. Beberapa waktu lalu Giska telah bertunangan dengan Doni. Menurut kabar yang santer beredar, bulan Januari tahun depan Giska dan Doni akan melangsungkan pernikahan. Dengan dipilihnya hari baik yang tinggal sebulan lagi, selaku orang tua Ray dan istrinya Iin serta mantan istri Ray, Dewi Yul, tentu telah merestui Doni menjadi suami Giska. Di pihak keluarga mempelai wanita pastinya tengah sibuk mempersiapkan perhelatan itu. Kira-kira seperti apa konsep acaranya? Seperti biasa saja, dan ini juga nggak istimewa kok, biasa, sederhana. Ini yang menentukan nih Giska sendiri kok, gitu. Orang tuanya tinggal ngikut aja, dia menentukan gini gini gini. Karena anak itu memang sudah dilatih untuk menentukan dirinya sendiri. Oh enggak, saya enggak ikut-ikut. Artinya Bang Ri aja yang kalau saya mungkin enggak ikut repot lah gitu. Saat Giska dan Doni menjajaki masa pertunangan, praktis Ray memiliki sambung rasa dengan keluarga Doni. Dalam hubungan kekerabatan ini pasti ada obrolan orang tua yang bertukar pendapat mengenai kepribadian putra-putri mereka sebelum naik jenjang pernikahan. Menurut Ray, seperti apakah sosok Doni? Cukup dewasa dia, pendidikannya bagus, baik, bapak ibunya apa semua baik, tidak ada persoalan. Meski Giska sudah dibiarkan mandiri menentukan pilihan pendamping hidupnya, tetap saja sebagai seorang anak, ia akan memintai komentar pada Ray dan Dewi Yul sebagai orang tua. Kedekatan emosional Giska akan figur Iin mungkin masih saling rikuh. Namun Iin tetap memperlakukan Giska sebagai anaknya yang nanti akan memberikannya cucu. Sembari menanti kehadiran sang cucu, apakah Iin tidak kepikiran untuk punya momongan sendiri dari perkawinannya dengan Ray? Enggak, karena saya lagi excited untuk menghadapi punya cucu. Jadi kalau saya punya anak, kasihan cucuku. Buat saya ya arti khususnya artinya pada tahun ini ya saya punya menantu, punya suami, mau punya cucu. Udah gitu aja.
Kebahagiaan tiada tara yang dirasakan orang tua adalah saat melihat anaknya naik pelaminan. Pemirsa, celutukan-celutukan Indy Barens memang terkenal kocak. Wajar saja jika presenter kondang yang merambah dunia hiburan dari penyiar radio ini sukses pula sebagai MC. Apakah tingkah Indy yang lucu itu bisa berubah serius ketika bicara soal rumah tangganya dengan Benny Sarmanella? Inti pula kabar terbaru dari Indra Bekti yang kabarnya sempat kecewa akan masa lalunya sebagai anggota boyband. Namun terlebih dahulu kami suguhkan berita dari Indy Barens dan Benny Sarmanella. Ini dia. Rasanya tak pernah sekalipun Indy Barens tertangkap sorotan kamera ketika raut wajahnya menyiratkan kesedihan. Indy selalu terlihat gembira, sumringah, bahkan terkadang suka terlihat konyol. Coba saja tengok wawancara awak Gospot dengan Indy Barens yang kebetulan sedang ditemani suaminya Benny Sarmanella. Seserius apapun pertanyaannya, Indy selalu melontarkan jawaban dengan dibumbui mimik wajah yang konyol. Ya, begitulah Indy. Presenter kocak yang ternyata punya sisi sensitif jika topik pembicaraan beralih ke masalah hubungannya dengan Benny. Kalau buat Benny sepertinya buat dia hidup itu tidak pernah ada masalah. Tapi buat saya selama kita masih berinteraksi dengan orang-orang di sekitar, terutama dengan keluarga, dengan istri, ada hal lain yang perlu diperhatikan. Contohnya misalnya adalah atensi, perhatian gitu. Saya tuh haus sekali dengan namanya perhatian, kasih sayang. Kasih sayang sudah pasti, cuman perhatian dalam bentuk telepon atau juga mungkin sentuhan. Jadi misalnya kita lagi dalam kondisi apapun, ini kek atau juga perhatian misalnya rambut kamu baru dipotong ya gitu. Dia juga memperhatikan itu, tapi di saat setelah 1 minggu rambut saya dipotong baru dia ngeh, rambut lu dipotong ya. Kadang hal kecil sebetulnya yang berhubungan dengan perhatian dan haus atensi. Perhatian juga dari Indi gitu. Misalnya udah beberapa hari gitu saya mau berangkat pagi, loh kok sarapan gue nggak ada gitu. Oh ya, maaf. Nah, seperti itu juga. Tapi itu Soalnya aku buru-buru. Mas, sudahlah jangan interview lagi. Walaupun Indy dan Benny sudah dikaruniai satu orang putra, tingkah laku mereka layaknya masih pacaran saja. Orang tua yang funky, mungkin seperti itulah mereka ingin bersikap. Kendati demikian, Indy maupun Benny akan bersikap serius jika mereka berhadapan dengan satu persoalan yang berujung pada pertengkaran. Kalau saya tadinya prinsip masalah tuh harus beres. Mau jam 3 pagi kan ributnya jam 1 malam pengennya saat itu juga gitu. Cuman Benny kalau ngerasa bahwa wah ini mood gue lagi gak asik buat ngeberesin masalah, gak akan dibahas sama dia. Nah sementara saya kan ngerasanya ini emosi gantung ya kayaknya gak diberesin gitu. Saya melihat ini mesti diberesin dengan satu solusi. Biasanya saya SMS. Kalau misalnya saya berantemnya malam, udah kebawa tidur, besok pagi masih emosi, masih sebel liat mukanya dia. Jadi pas dia berangkat kantor saya SMS. Dengan bahasa yang sudah diatur dan intinya saya SMS, Ben kamu tau gak sih kamu tuh kemarin nyakitin aku. Karena gini. Selesai. Biasanya kalau dia pulang ke rumah, udah muka manis atau langsung telepon, tanpa membahas masalah itu berarti oh it's clear gitu. Atau misalnya kasusnya cukup sulit untuk dibicarakan berdua, saya mengambil jalan dengan kirim surat. Saya tulis surat terus saya masukin ke dalam tasnya dia, dalam tas kerjanya dia. Nggak tahu dia mau dibaca hari itu, apa besoknya, apa tahun depan. Yang penting langsung saya buang kalau ketemu. Ibu lu nyakitin gue banget sih, Mo. Tuh kan sensitif ya istri saya. Membina rumah tangga namun tidak saling percaya tentu akan sia-sia. Karenanya Benny sangat menerapkan sikap saling percaya agar rumah tangga mereka tetap langgeng. Kalau dari saya sih yang penting nomor satu memang dari awal kita menikah ataupun semenjak pacaran memang kepercayaan nomor satu gitu. Jadi dimanapun kamu berada, dimanapun kita berada, nomor satu kamu harus percaya gitu. Ya. Iya dong. Urutan kedua muncul nama Indra Bekti, pasangan Indy Barens ketika memandu sebuah talk show di salah satu TV swasta. Bicara soal Indra, presenter yang juga berprofesi sebagai penyiar radio serta baru-baru ini merambah dunia seni peran. Ternyata punya satu angan-angan yang ingin segera ia wujudkan. Yang belumnya solo album, sebenarnya tahun ini kan pengennya tahun 2005 ini keluarlah solo album itu, tapi ternyata belum tercapai. Untuk mewujudkan impiannya itu, Indra kini tengah sibuk merampungkan demo album solonya.
Indra Bekti juga menggandeng Rika Ruslan, mantan personil The Groove, untuk urusan penciptaan dan aransemen lagu. Udah lama ya, udah cukup lama ya, udah sekitar ya awal-awal tahun juga udah mulai punya rencana-rencana tersebut gitu ya. Kita udah meeting-meeting dan segala macamnya gitu ya. Dan ya baru saat ini karena